wabarakatuh semuanya. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan bagi kita semua. Hari ini kembali lagi kita untuk beribadah bersama-sama. Anak-anak, apa kabar nih kalian? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat selalu ya. Oke anak-anak, untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, mari bersama-sama kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Anak-anak, mari kita membuka ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk hari ini kami masih dapat beribadah kembali lagi. Tuhan, pimpin kami selama ibadah ini, biarlah ibadah ini boleh berlangsung dengan baik dan kami dapat mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita minta pimpinan Tuhan menolong kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, kita nyanyikan lagu Oh Tuhan, pimpinlah. Oh Tuhan, pimpin
kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kami sudah memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya dengan penuh sungguh-sungguh kami mau mendengarkan firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Kejadian 13 ayat 1 sampai 17. Kejadian 13 ayat 1 sampai 17. Perikop pada Alkitab yaitu Abraham dan Lot berpisah. Lalu, tema renungan kita di hari ini adalah hidup saling mengasihi. Sekali lagi temanya adalah hidup saling mengasihi. Nah, anak-anak SDK 1 yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tadi kita melihat bahwa perikopnya adalah Abraham dan Lot berpisah. Kenapa sampai mereka harus berpisah? Apa sih yang terjadi dengan kehidupan antara Abraham dan Lot? Kalau begitu, mari bersama-sama kita saksikan ceritanya berikut ini. Kejadian 13 ayat 1 sampai 17. Abram adalah nama sebelum berganti menjadi Abraham. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan lainnya, dari tanah Negeb sampai ke dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Nah, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba, lembu, dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka sangat amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama di situ. Sehingga sering terjadi pertengkaran atau perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Mereka berebut tempat untuk mencari makan bagi para domba-dombanya. Akulah yang pertama kali membawa domba-dombaku untuk makan rumput di sini. Kamu pergilah ke tempat lain untuk mencari makan bagi domba-dombamu. Tidak bisa, di sini pula lah domba-dombaku akan makan. Pertengkaran seperti ini sering sekali terjadi di antara para gembala Lot maupun gembala Abram. Mengetahui hal ini, maka berkatalah Abraham kepada Lot, Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, juga antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Lot, aku mengasihimu, tetapi supaya pertengkaran ini tidak terjadi terus-menerus, baiklah, mari pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pilihlah tempat yang ingin engkau tinggali nantinya. Setelah itu, aku akan memilih tempat dari arah yang berbeda denganmu. Baiklah, jika itu yang engkau kehendaki, mari kita berpisah supaya tidak terjadi lagi pertengkaran di antara para gembala kita. Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, seperti sampai ke Soar. Sebab itu, Lot memilih bagiannya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka pun berpisah.
Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepadanya, Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Demikianlah Abram dan Lot berpisah karena saling mengasihi, supaya mereka dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik tanpa adanya pertengkaran. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ternyata Abraham dan Lot berpisah bukan karena mereka saling membenci, tetapi supaya mereka dapat menjalani kehidupannya masing-masing. Supaya juga antara pegawai-pegawainya tidak terjadi pertengkaran. Karena tadi kamu lihat pada ceritanya, pegawai-pegawainya itu bertengkar, berebut lahan untuk memberikan makanan pada hewan-hewan peliharaan mereka. Dan di sini Abraham menunjukkan kasihnya yang sangat besar kepada Lot dengan memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih daerah yang akan dia tinggali terlebih dahulu. Abraham sangat mengasihi Lot, demikian juga Lot sebaliknya. Karena itu mereka berpisah dengan penuh kasih. Nah, anak-anak yang terkasih, pesan firman Tuhan hari ini bagi kita semua adalah, mari kita hidup saling mengasihi antara saudara yang ada di rumah maupun yang ada di sekitar kita, sehingga kita dapat hidup penuh sukacita seperti Abraham dan Lot. Walaupun mereka berpisah, tetapi mereka tetap saling mengasihi. Kita juga mari saling tunjukkan saling mengasihi lewat sikap, dan kita mendoakan orang-orang yang kita kasihi. Apalagi di musim saat ini, banyak mungkin di antara kita atau saudara kita yang mengalami sakit. Mari kita tunjukkan bentuk kasih kita kepada mereka lewat mendoakan mereka supaya mereka pulih. Mari anak-anak, kita hidup saling mengasihi seperti yang dicontohkan oleh Abraham. Amin untuk firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Terima kasih Tuhan, dan kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami, supaya kami dapat hidup saling mengasihi bersama orang-orang di sekitar kami. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk seluruh siswa SDK 1 yang sedang belajar dari rumah mereka masing-masing. Berkati mereka Tuhan, pimpin mereka sehingga mereka dapat fokus dan sungguh-sungguh mengikuti pelajaran di hari ini. Tuhan yang ada dalam kerajaan surga, kami juga mau mendoakan buat siswa-siswi, orang tua maupun guru-guru SDK 1 yang dalam keadaan sakit di saat ini. Tuhan, Engkau tolong mereka, berkati setiap obat-obatan, perawatan maupun makanan dan minuman yang dikonsumsi, sehingga melalui berkat pertolongan Tuhan, mereka memperoleh kesembuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh orang tua dari siswa SDK 1, berkati pekerjaan mereka Tuhan, berkati usaha mereka juga ya Bapa di masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak SDK 1 semuanya, ibadah kita sudah selesai. Tapi jangan lupa ya, setelah ini kalian mengisi buku sekolah minggu pada sekolah kalian masing-masing. Ingat-ingat ya. Oke anak-anak, ingat selalu juga untuk jaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.